Assalamualaikum. Ketemu lagi ya sama aku Tasya Eds. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya pada baik-baik aja, sehat selalu ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat puasanya. Ini udah hari ke-4 ya, insya Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di sore hari menjelang mau buka puasa nih ya. Aku mau persiapan untuk masak. Dan di luar itu lagi hujan teman-teman, lagi gerimis merupu ya kalau bahasa Sundanya. Jadi di luar itu cuacanya lagi sejuk banget, hawanya dingin. Bahkan tadi subuh juga sempat hujan. Makanya hawa-hawa pengen tidur laginya tuh muncul ya. Dan biasanya kalau siang-siang aku selalu buka pintu, karena kalau nggak dibuka pintunya tuh kerasa pengap banget ya di dalam kontrakan, soalnya nggak ada ventilasi lagi. Nah tapi tadi tuh seharian pintu aku tutup terus karena bener-bener dingin banget. Nah makanya selama beberapa hari ini, selama puasa ini tuh aku nggak pernah ya bikin es buah, es kuwut. Pas suami juga nggak pernah nge-request. Jadi kita buka puasanya tuh cuman bikin marimas, kadang-kadang dibikin anget atau kalau cuacanya lagi pengen yang seger-seger, kita dibikin dingin. Terus pas suami juga orangnya cincai ya, nggak ribet-ribet lah kalau untuk buka puasa. Malah lebih seringnya untuk buka puasa dan sahur pas suami tuh selalu bikin kopi teman-teman, selalu dimintain bikin kopi ya. Kalau aku sih sahur selalu minum energen rasa vanila ya, biar kuat gitu puasanya. Tapi kalau pas suami tuh selalu bikin kopi, katanya sih kalau nggak ngopi ada yang kurang gitu, makanya harus banget bikin kopi. Padahal pas suami tuh nggak ngerokok, tapi kalau kopi tuh bener-bener kuat banget ya, sehari bisa 2 kali atau kadang-kadang 3 kali kalau lagi libur. Nah hari ini aku mau masak satu menu aja ya. Ini aku mau masak sambal goreng kentang pakai telur puyuh. Ini tuh menu andalan banget kalau lagi bingung harus masak apa. Dan menu ini tuh favoritnya Pak suami. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka sambal goreng kentangnya itu pakai ati ampela, tapi kalau pas suami lebih sukanya pakai telur puyuh. Ya udah deh, aku mah ngikut aja ya. Ini aku masaknya mau sambil sing a song ya teman-teman. Aku mau sambil nyanyi-nyanyi biar nggak gabut di dapur. Ini aku tadi ngambil HP-nya pas suami untuk nyetel Spotify. Kalau aku biasanya masak untuk buka puasa itu sekitar jam 2, jam 3 atau beres sholat asar teman-teman. Jadi biar nggak terlalu buru-buru ya. Takutnya pas aku lagi masak, gasnya habis, harus beli dulu atau harus dipasang dulu, lumayan lama kan. Takutnya nanti malah buru-buru, belum jadi masakannya udah azan. Dan aku tuh paling nggak bisa ya kalau masak sambil diburu-buru gitu. Jadi aku tuh masaknya harus tenang, enjoy sambil nyanyi-nyanyi biar aku tetap fokus ya sama masakannya, dan biar nggak kerasa capek juga gitu masaknya. Apalagi aku kan masaknya sambil bikin konten ya, dan itu lumayan memakan waktu. Aku masak sambil beresin cucian piring yang numpuk, terus sambil ngatur tripod, sambil ngatur angle-nya gimana biar bagus gitu kan. Dan itu bener-bener jadi lama banget deh proses masaknya. Makanya aku masaknya tuh nggak ditunda-tunda ya. Kalau sekiranya udah nyantai ya udah masak aja gitu. Nah ini aku masaknya tuh sekalian buat sahur ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh udah lebih dari cukup banget buat kita makan berdua untuk buka puasa, sekalian juga buat sahur. Karena kalau misalnya aku masak nih ya, masak sambal goreng kentang terus masak tumisannya juga, itu malah jadi nggak kemakan deh pasti, malah jadi sisa terus malah kebuang. Jadi aku masaknya cukup satu menu aja, dan pas suami juga nerima aja gitu ya, makan mah makan aja. Terus kalau misalnya masak 2 menu tuh kayaknya aku nggak sanggup ya. Ini juga masak satu menu aja tuh cucian piringnya udah numpuk banget. Ini cucian piringnya tuh tadi udah aku cicil teman-teman sambil nunggu goreng kentang, itu kan lumayan lama. Nah aku tadi sambil cuci piring juga.
Oh ya, kayaknya besok aku harus ke pasar teman-teman, karena bahan-bahan di kulkas itu udah pada habis ya. Jadi aku harus food prep lagi. Tapi sekarang itu kan bahan-bahan semua lagi pada naik ya, dari mulai beras, telur, ayam, daging, bawang-bawangan, percabaian, sayuran juga ikutan naik. Nah makanya aku yang biasanya ngebudgetin belanja mingguan cuman 150.000, sekarang itu nggak bisa ya. Sekarang selama bulan Ramadan ini 200.000 lah baru cukup, paling kembalian 10 atau 5.000. Apalagi kan selama bulan Ramadan ini kita makannya agak berubah ya, walaupun makannya cuman sehari 2 kali aja, tapi kan kita harus bikin gorengannya, cemilannya gitu kan ya sebelum makan yang berat-berat. Terus masak tuh nggak mungkin cuman tumisan aja, pasti harus ada gorengannya gitu kan. Nah makanya selama bulan Ramadan ini aku agak berubah nih budgetinnya. Tapi kita berdoa aja ya, walaupun semua harga lagi pada naik, semoga Allah cukupkan rezeki kita dengan gaji pas suami yang segitu bisa cukup sampai akhir bulan ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah beres cuci piring tadi tuh aku sikat sing wastafel ya. Terus tadi juga aku ngebersihin storage untuk nyimpan sabun cuci piring, karena udah lama banget nggak dibersihin, jadi udah mulai keluar aroma-aroma tak sedap. Jadi tadi aku cuci deh pakai sabun cuci piring. Nah udah selesai urusan dapur, alhamdulillah. Sekarang lanjut lagi, aku mau ngeberesin kamar karena sekarang hawanya tuh lagi dingin banget. Jadi setiap malam kita tuh selimutan teman-teman, yang biasanya kita nggak pernah selimutan ya. Jadi sekarang selimut itu kepake banget nih, soalnya hawanya tuh bener-bener dingin banget ya. Bahkan aku juga sampai mampet hidungnya, terus sampai meler bersin-bersin gitu. Padahal sebelumnya aku nggak pernah kayak gini gitu ya. Kalau dingin pun biasa aja gitu, nggak pernah sampai bersin-bersin. Tapi ini tuh bener-bener nyelecep gitu ya dinginnya kalau bahasa Sundanya. Jadi alhamdulillah ada kepake selimutnya. Tapi karena selimutnya jarang kita pakai, sekalinya pas kita mau pakai tuh selimutnya kayak lembab gitu ya teman-teman, terus bau apek juga lagi. Nah makanya pas kita mau pakai selimutnya tuh kayak nggak enak ya, bukannya anget tapi malah jadi dingin lembab gitu. Terus aku juga punya selimut yang gede tebel, selimut dari bawaan bed cover gitu ya. Itu aku dikasih sama ibu aku, tapi jarang kita pakai karena selimutnya tuh gede tebel, kita nggak terbiasa lah pakai selimut yang kayak gitu ya. Nah makanya pas tadi aku lihat ternyata bagian bawah selimutnya tuh agak berjamur gitu, sayang banget deh. Soalnya kan selimutnya tuh bagus ya. Ya gitu deh, karena kan kamar aku lembab, gak ada matahari masuk ke dalam kamar, gak ada jendela juga, jadinya berjamur. Nah sambil nunggu azan maghrib di sini aku mau sambil beberes aja ya teman-teman, biar nggak kerasa nanti tiba-tiba udah azan. Ini tuh pas suami belum pulang kerja ya, jadi aku beberes rumahnya juga leluasa gitu. Karena kalau ada pas suami lagi nggak kerja, nah dia tuh suka gegoleran di karpet gitu kan. Makanya kalau ada pas suami aku tuh kayak nggak bisa gitu beberes, takutnya kelihatan di kamera pas suami lagi gegoleran kan nggak enak dilihat ya. Tapi karena pas suami sekarang lagi kerja, jadi aku leluasa deh beberesnya. Ini karpetnya mau aku tebahin aja pakai sapu lidi. Terus karpetnya mau aku lipat dulu karena nanti lantainya mau aku sapu. Sekarang tuh aku udah jarang pakai vakum teman-teman. Jadi kalau mau ngevakum karpet dan kasur dalam sebulan itu bisa kehitung ya, paling 2-3 kalian aja. Karena di bulan kemarin aku biasanya beli token listrik itu cuma 100.000, itu udah cukup sampai 1 bulan. Tapi karena aku sering ngevakum Magicom, sekarang aku sering colokin karena biar nggak bau ya nasinya. Nah jadi dalam sebulan itu aku beli token listrik sampai 150.000. Itu juga belum termasuk token air ya.
Jadi di kontrakan ini tuh kan ada 3 rumah. Nah itu kita bagi-bagi dalam sebulan siapa yang ngisi token air, nanti giliran gitu. Nah sekalinya ngisi token air itu 50.000 itu digilir ya, dalam sebulan ini siapa yang ngisi, nanti udah habis giliran rumah siapa yang ngisi kayak gitu. Makanya kita jadi harus berhemat ya. Jadi aku sekarang udah jarang deh pakai vakumnya. Oke, alhamdulillah udah selesai beberes rumahnya. Tadi pas aku lihat jam ternyata masih jam 5 ya. Sejam lebih 10 menitan lagi menuju beduk azan maghrib. Jadi aku mau lanjutin lagi deh ngeberesin baju-bajunya Arsi. Sebenarnya aku udah lama banget ya pengen ngeberesin bajunya Arsi. Soalnya baju Arsi tuh banyak banget, terus ketambahan dari saudaranya. Terus belum aku beres-beresin lagi, jadi kelihatannya tuh numpuk banget. Terus aku juga belum ngedeclutter baju-bajunya Arsi yang udah pada kekecilan, yang Arsi nggak mau pakai. Jadi sekarang tuh Arsi udah mulai pilih-pilih pakai baju teman-teman. Dia tuh nggak suka pakai baju yang di bagian lengannya tuh ada karet ya. Dia udah hafal banget mana bagian baju yang dia menurut dia sakit, nggak nyaman. Dia udah hafal. Nah makanya sekarang aku mau sortir aja sekalian. Terus aku juga baru ngeh ya ternyata banyak banget baju-bajunya Arsi yang pada ketenggelam gitu. Makanya baju-bajunya Arsi itu yang sering dipakai itu terus ya. Dan tadi lemarinya udah aku lapin ya pakai tisu basah karena lumayan berdebu. Padahal kontrakan aku tuh kan jauh dari jalan raya ya teman-teman. Depan kontrakan aku tuh kan pinggir sawah. Terus lemari ini kan ketindihan sama baju-baju ya. Tapi tetap aja loh tadi tuh kotor lemarinya. Tadi aku buangin dulu kotorannya, terus aku elap deh pakai tisu basah. Tadinya kegiatan aku ngeberesin lemari Arsi tuh nggak akan di video teman-teman karena lumayan lama banget ya. Ini tuh aku lipetin ulang baju-bajunya Arsi, aku susun lagi, aku kelompokin ya mana baju tidur, baju pendek, baju harian gitu. Terus aku juga sortir lagi mana baju yang udah nggak layak pakai, mana yang udah kekecilan. Takutnya teman-teman bosan gitu ya nontonnya. Ini juga videonya aku percepat banget sampai 3 kali. Makanya ini gerakan aku kayak robot ya. Ya udah deh, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Makasih banyak udah simak aktivitas aku yang receh ini. Semoga teman-teman semangat ya beraktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.